Shalom Miss, perkenalkan nama saya Kevin Ebenezer Simaramre dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika disingkat KTT Asia Afrika atau KA. Kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Burma dahulu, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Jadi, konferensi ini dibuat untuk mencari jalan dalam meredakan dan mendamaikan ketegangan dunia pada saat itu karena perang dingin. 2. Gerakan non-blok atau Gen B merupakan sebuah gerakan yang tercipta saat perang dingin pada tahun 1961. Gerakan ini tercipta karena negara bekas jajahan Barat yang baru merdeka enggan memihak kedua blok, baik Amerika maupun Rusia. Gerakan ini beranggotakan negara-negara berkembang yang baru merdeka dari jajahan bangsa Barat, salah satunya Indonesia. Selain menjadi anggota, Indonesia ternyata memegang peranan penting di Gen B. Setelah aktif terlibat merintis Gen B, Indonesia akhirnya berkesempatan memimpinnya. Kepemimpinan Indonesia dimulai dari tahun 1992 sampai 1995 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi yang ke-10 gerakan non-blok pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. Jadi gerakan non-blok ini pada saat itu Indonesia berperan nyata bagi perdamaian dunia, seperti memberi sumbangan bagi penyelesaian masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea, Bosnia Herzegovina, dan penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang. Oke, yang berikutnya adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer adalah ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 18 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam hal mendukung terwujudnya perdamaian dunia, kembali menorehkan catatan positif. Kali ini Indonesia menjadi inisiator keluarnya pernyataan bersama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara terkait komitmen mewujudkan perdamaian dunia baik di kawasan maupun global. Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan tepat pada peringatan 53 tahun ASEAN pada hari Sabtu pada tanggal 8 bulan 8 2020. Para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lokomotif bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara dan yang lebih luas di Indo-Pasifik. Komitmen itu sebagai sikap resmi atas meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan dinamika geopolitik di kawasan dan global yang dapat berdampak pada tidak tercapainya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Jadi dalam pernyataan bersama itu ada pesan utama, yaitu pertama menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, aman, netral, dan stabil, serta memperkuat nilai-nilai perdamaian di kawasan yang sejalan dengan hukum internasional. 2. ASEAN tetap bersatu, kohesif, dan memiliki ketahanan dalam memajukan tujuan dan prinsip yang tertuang dalam ASEAN Charter. 3. Pentingnya menjaga semua tujuan dan prinsip yang tertera dalam Treaty of Amity and Cooperation atau TAC dan The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOFAN serta Bali Principles. 4. Meminta semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas yang dapat meningkatkan
eskalasi ketegangan dan berdampak pada perdamaian dan stabilitas, menghindari penggunaan kekuatan maupun ancaman, dan menyelesaikan perbedaan dan ketegangan dengan cara-cara damai sejalan dengan hukum internasional. Yang kelima, meminta agar terus membangun kepercayaan di antara sesama negara di kawasan dengan cara dialog, kerjasama saling menguntungkan, dan menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oke, yang berikut adalah Deklarasi Jonda. Deklarasi Jonda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Jonda menyatakan bahwa Indonesia memiliki prinsip negara kepulauan atau archipelagic states, sehingga dengan demikian luas wilayah Indonesia meningkat menjadi 2 kali lipat, yang dari sebelumnya 2.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia, tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Jadi Deklarasi Jonda itu lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan dan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Deklarasi Juanda itu kemudian disahkan melalui UU nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dengan demikian, luas wilayah laut Indonesia menjadi bertambah lebih luas dengan sangat signifikan hingga menjadi sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Yang berikut adalah mengirim pasukan perdamaian kontingen Garuda atau KONGA, yang dimulai dengan pengiriman misi pertamanya, yaitu kontingen Garuda 1 pada tahun 1957 ke Mesir, Tunis di Timur Tengah. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Jadi awal muncul pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Selanjutnya, pengiriman kontingen Garuda tingkat batalion di Kongo, yaitu kontingen Garuda 2 tahun 1960 sampai 1961 dan kontingen Garuda 3 di tahun 1963 sampai 1964. Lalu kontingen Garuda 4 pada tanggal 7 April 1973, kontingen Garuda 5 pada tanggal 23 Juli 1973, dan kontingen Garuda 7 ke Vietnam untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan senjata. Kemudian, kontingen Garuda tahun 1973 yang dipimpin oleh kontingen Garuda 6 dan kontingen Garuda 8 pada tahun 1974 sampai 1979 ke Mesir. Selanjutnya, kontingen Garuda 12 pada tahun 1992 dan sampai 1994 ke Kamboja. Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB di dunia, termasuk Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI, yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada KONGA SIV di Bosnia, UNTAES tahun 1995 sampai 1906. Yang berikut adalah OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan komisi tingkat tinggi atau KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Secara umum, tujuan organisasi ini adalah memperkuat solidaritas,
kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara-negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Kedua adalah melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam serta memberi semangat dan dukungan pada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. Tiga, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain. Jadi saat ini Oki beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, Oki tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah JIM, Jakarta Informal Meeting. JIM di sini adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. JIM telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. Pada JIM pertama, pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina 3. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pertemuan JIM atau JIM 3 membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council atau SNC. Jadi pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil, militer ataupun polisi. Jumlah ini terbanyak loh dibandingkan pasukan negara lainnya. Berikut adalah misi Garuda. Pasukan Garuda atau disebut juga dengan kontingen Garuda adalah merupakan pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping force di bawah arahan PBB, merupakan kontribusi penting Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pasukan ini mewujudkan perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan pemerintah Indonesia. Pasukan Garuda dimulai ketika terjadi krisis Suez akibat nasionalisasi terusan Suez oleh pemerintahan Mesir yang menyebabkan konflik dengan Inggris, Israel, dan Prancis. Kemudian tahun 1956 ketika Majelis Umum PBB memerintahkan menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan mengirim kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir. Jadi pasukan Garuda atau disebut misi utama dari pasukan Garuda adalah menjaga perdamaian dengan mencegah konflik bersenjata. Namun pasukan Garuda juga mengirimkan petugas kesehatan dan membantu pendidikan warga. Oke, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Bisa Tuhan Yesus memberkati.